Oke, jadi pada video ini kita bakal buat antena Yagi menggunakan software CST Studio Suite yang 2019. Kita buka dulu aplikasinya, kita tunggu. Nah, kalau udah muncul kayak gini, kita klik no aja. Terus kita buat project baru dengan new template. Untuk pembuatan antena, kita pilih yang microwave dan RF optical. Kita pilih yang antena. Kita klik 2 kali pada wire, time domain. Nah, di dimensi ini kita ganti satuannya cm dan frekuensinya itu megahertz. Terus itu kita next. Nah, di frekuensi startnya kita pakai 500 sama frekuensi stopnya itu 700 karena frekuensi kerja yang kita pakai itu 600 megahertz. Atau frekuensi tengahnya. Nah, ini kita ganti Yagi. Habis itu finish. Klik yes. Nah, kalau udah muncul dia ada tampilan kubus gitu. Nah, udah kayak gini. Kalau udah kayak gini, kita masukin yang pertama itu nilai parameter buat si Yagi. Caranya itu klik ini parameter list, terus kita masukin parameter yang mau kita pakai. Yang pertama itu WL atau panjang gelombang. Nah, panjang gelombang di sini kita dapat dari hasil perhitungan itu 50 cm. Nah, setelah itu kita masukin yang RL atau panjang reflektor. Rumusnya itu 0,477 kali WL. Nah, setelah kita masukin rumus di expression ini, nanti dia bakal kehitung otomatis di value. Terus yang ketiga, DR atau panjang driven. Itu rumusnya 0,451 kali WL. Terus yang keempat ada D atau panjang direktor. Rumusnya 0,442 kali WL. Panjang direktor. Terus R atau radius ekspresi. Rumusnya itu 0,005 kali WL. G. G itu gap jarak antar driven. Rumusnya itu WL bagi 200. Di deskripsinya itu gap. Terus S. S itu spacing atau jarak antar elemen. Jadi jarak antar driven dengan reflektor, reflektor dengan direktor. Nah, kalau udah kita buat parameternya ini, kita mulai ngerancang struktur Yaginya. Caranya itu kita pilih modeling, terus kita pilih yang silinder. Terus kita pencet Escape, nah dia bakal muncul kayak gini. Nah, jadi di struktur Yagi itu kan ada 3, ada driven, direktor, sama reflektor. Nah, di sini kita pakai 5 elemen. Yang pertama itu 1 driven, terus 1 reflektor, dan 3 direktor. Yang pertama kita buat drivennya dulu. Drive 1. Orientasinya kita pilih X. Terus outer radiusnya kita pilih R. Y centernya 0. X minnya itu G per 2. X maxnya itu G per 2 ditambah DR bagi 2. Nah,
Di materialnya kita pakai aluminium. Caranya kita ngelot from material library, kita pilih yang aluminium yang ini. Terus kita load. Nah, kalau udah kita preview aja. Nah, nanti dia hasilnya kayak gini. Kita buat lagi buat si driven. Orientasinya sama X, terus auto radiusnya sama R, di Y center sama 0, X min-nya itu min G per 2. Nah, di X max-nya itu min G bagi 2, min DR bagi 2. Kalau udah kita preview. Nah, dia nanti ada di samping sini. Nah, kita udah buat satu driven kayak gini nih. Jadi kita butuh satu reflektor dan 3 deflector. Jadi caranya sama, kita masuk ke silinder lagi, terus pilih S-kit, kita masukin reflect, kita buat yang reflektor. Orientasinya sama X, auto radius yang sama R, di centernya kita pakai S, karena nanti letaknya itu di atas driven. Nah, X min-nya itu kita pakai min RL bagi 2, X max-nya itu RL bagi 2. Materialnya sama, aluminium, terus kita preview, nah dia di atas ini. Terus habis itu kita oke. Kita buat 3 deflector. Di reflektor 1, orientasinya X, radiusnya itu R, terus ya centernya itu min S. Min S soalnya dia bakal di bawah driven ini. X min-nya itu min D bagi 2, X max-nya D bagi 2. Review. Oke, kita buat lagi di vektor 2. Sorry. Orientasinya X, radiusnya R, ya centernya itu min S. Jadi dia di bawah lagi, di bawahnya di vektor 1. X min-nya sama, min D bagi 2, D bagi 2. Habis itu kita preview. Nah, dia di sini. Oke, kita buat yang terakhir di vektornya. Vektor 3. Orientasinya X, radiusnya R, ya centernya itu min S. X min-nya itu sama min D bagi 2, D bagi 2. Review. Nah, udah. Nah, kalau udah kita buat semua struktur kayak gini, kita bakal masukin port ke drivernya. Jadi caranya kita pilih yang pick point ini, kita pilih yang pick circle center. Habis itu kita zoom aja. Nah, sampai ada tanda merah ini kita klik 2 kali. Nah, kalau misalnya berhasil dia tandanya ada ini nih, di tengah. Terus sama kita yang ini juga, yang satunya. Pilih yang pick circle center, kita klik 2 kali. Nah, kalau udah dia nanti kayak 2 gini. Nah, terus kalau udah kita sambungin di simulation, terus di discrete port. Nah, jangan lupa impedansinya itu 50 ohm. Kalau udah oke. Nah, kalau udah oke gini, kita mulai ngesimulasi antenanya. Nah, di ini di checklist buat normalisasi impedansinya. Kita start. Nah, kita tunggu. Di sini yang lama nih. Jadi nanti di hasil rancangan ini kita bakal ngebandingin nilai S parameter S11-nya itu sebelum optimasi dengan sesudah optimasi. Jadi biasanya yang sebelum dioptimasi itu pasti hasilnya jelek, makanya kita butuh optimasi. Terus di sini juga kita bakal melihat pola radiasi dari antena Yagi. Kalau kalau
sesuai teori antena ya gitu harusnya kan direksional ya. Kita tunggu. Ini sekalian jelasin yang WL ini kita dapat dari rumus C per F, di mana C itu kan nilainya 3 kali 10 pangkat 8, terus sama F-nya itu yang kita pakai 600 MHz, jadi 600 kali 10 pangkat 6. Terus setelah dihitung kita dapat 0,5 meter, terus kita konversi ke senti, jadinya hasilnya 50 cm.
Nah, kalau udah kita lihat hasilnya di result, terus kita pilih yang S parameter. Nah, kita lihat si nilai coefficientnya pantul. Itu caranya klik kanan, terus show axis marker, terus kita lihat nih. Nah, hasilnya itu di 600 MHz 1,7. Itu jelek banget, soalnya nilai yang diperbolehkan minimumnya itu kurang dari eh, kurang dari minus 10 dB. Jadi kita bakal lakuin optimasi. Caranya itu kita klik kanan, terus kita move axis to minimum. Nah, kalau udah kita buat parameter si optimasi. Oke. Nah, di rumusnya expression ini kita pilih frekuensi yang ini 580,8 dibagi sama frekuensi kerjanya atau frekuensi tengah itu 600. Optimasi. Nah, kita ganti juga si strukturnya itu dikali sama optimasi. Jadi struktur Yagi kan ada reflektor, driven, direktor. Itu kita kali sama optimasi. Nah, ini kita pilih oke aja. Kali oke. Nah, direktor juga kali oke. Nah, kalau udah kita ke komponen, kita simulasi lagi. Kita tunggu.
kalau udah, kita lihat lagi hasilnya di S parameter. Nah, kita bandingin sama yang tadi. Kita seret ke 600. Nah, di sini kita dapat hasilnya minus 14,926. Nah, itu sudah termasuk bagus karena minimumnya itu kan kurang dari sama dengan minus 10 dB. Nah, kita juga bakal ngelihat pola radiasi. Sorry. Kita bakal lihat pola radiasi dari antena ya gini. Caranya kita pilih far field, kita expand yang ini, terus kita expand lagi ini, terus kita pilih abis. Nah, ini hasil pola radiasi antena Yagi. Jadi di sini ada main loopnya ini yang merah ini, terus sama side loop di sini sama ini back loopnya. Jadi di antena Yagi itu terbukti ya, dia pola pancarannya direksional. Jadi direktivitasnya ini yang merah artinya dia di angka 10,8. Nah, kalau kita mau lihat gainnya juga klik ini aja. Terus kita pilih, kita bisa ngeliat gain sama kita bisa ngeliat realize gain. Nah, di sini juga ada keterangan tentang ini antenanya. Mungkin sekian video tentang perancangan antena Yagi. Kurang lebihnya mohon maaf. See you.